Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Banu Atha Yanditra, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan bagaimana tata cara untuk menaiki kereta api antar kota melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita saat ini berada di salah satu pintu yang bisa digunakan ketika kita berangkat menuju keluar kota melalui stasiun Pasar Senen, yaitu di pintu utama di sebelah gelanggang. Ya, dimana tepatnya ini kita di seberang dari Pasar Senen ya, dan terminal di sini. Jadi kalau rekan-rekan yang menggunakan sepeda motor, kemudian atau menggunakan aplikasi online, bisa turun di titik ini samping gelanggang atau stasiun Pasar Senen. Ya, kereta saya di jam 12.25 ya. Sekarang sudah jam 11 ya, masih aman untuk kita santai bisa jalan menuju ke stasiun. Ya, tapi sebelum itu kita akan cetak tiket terlebih dahulu melalui aplikasi KAI Akses. Jika teman-teman masih belum punya, bisa di-download terlebih dahulu melalui Play Store. KAI Akses, di mana tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian bisa diklik di bagian tiket saya di bawah ini, di tengah. Kemudian ada pilihan cek dan tambah tiket, silahkan bisa diklik cek dan tambah tiket, lalu masukkan kode pemesanan atau kode bookingnya, dimana teman-teman bisa dapatkan dari saat pembelian tiket, bisa melalui aplikasi tiket.com, Traveloka, atau aplikasi yang lainnya. Silahkan bisa diisi dengan lengkap seperti ini contohnya, lalu klik lanjutkan dan akan muncul tampilan seperti ini ya, detail dari kereta yang akan kita tumpangi ya. Kemudian tambah tiket berhasil, lalu klik lanjutkan ya. Kembali lagi ke tiket saya teman-teman, kita akan lihat apakah sudah masuk dan tercetak ya. Sudah muncul tiket saya di sini, tiket Bangunkarta dari Pasar Senen menuju ke Yogyakarta ya, dimana boarding nanti kita akan menunjukkan bagian barcode nih. Dari tiket ini kita akan bisa melihat secara detail ya data kita ya, dari mulai keretanya, nama kereta, dari dan tujuannya, kemudian barcode untuk scan masuk di kereta, lalu begitu juga untuk gerbong dan tempat duduknya ya. Jika teman-teman sudah cetak tiket di aplikasi KAI Akses, sebetulnya tidak perlu lagi untuk cetak tiket atau print tiket di bagian counter tiket. Seperti ini situasinya teman-teman, stasiun Pasar Senen di pintu utama depan. Ada banyak penjual makanan, minuman. Ya, setelah tadi kita sudah check in atau cetak tiket melalui aplikasi KAI Akses ya, sehingga nanti kita tinggal masuk saja tanpa harus lagi cetak tiket fisiknya. Nah, saat ini cuaca cukup panas ya teman-teman ya. Ya, ini dia teman-teman stasiun Pasar Senen. Ya. Di sini juga tempat parkir mobil ya, tetapi memang ada batasan-batasan tertentu yang tidak diperbolehkan atau jalur tertentu untuk
transportasi taksi atau kendaraan pribadi. Ya. Itu pintu khusus mobil ya teman-teman ya, yang nanti kita akan tunjukkan. Ini parkirnya, dan ini pintu utamanya. Di bawah kanopi itu untuk area drop off-nya. Begitu juga bisa di sebelah sana. Kita masuk. Ya, seperti ini situasinya teman-teman. Pintu utama stasiun Pasar Senen. Ya, bagi teman-teman yang mau menaiki kereta, jika belum cetak tiket di aplikasi KAI Akses, bisa cetak tiket melalui counter-counter yang sudah tersedia di tiang-tiang dari pintu ini, dan ada petugas yang akan membantu. Jika mau tidak, yang pasti teman-teman bisa dipastikan untuk foto bookingnya, dan pastikan namanya juga sudah sesuai, sehingga bisa cetak di sini untuk bisa di scan saat kita nanti masuk di sebelum masuk kereta. Untuk kereta saya, kereta Bangunkarta ya, biasanya akan tertulis di bagian penunjuk arah ini, tetapi karena sepertinya belum tertulis atau belum terlihat ya di penunjuk arah, kita akan lihat di layar. Sepertinya sudah terlihat. Kereta Bangunkarta 12.25 keberangkatan dari Pasar Senen menuju ke Jombang. Ya, tapi nanti kita akan turun di Jogja. Layar ini menunjukkan peron 1. Jadi nanti kita akan 1 ya teman-teman ya. Bangunkarta di sini, Pak? Bangunkarta gitu. Iya, belum buka ya? Ya, ternyata belum buka ya teman-teman. Kita akan tunggu dulu arahan dari petugas. Nanti kita akan masuk melalui pintu ini. Ya, untuk sekarang ini saya berada di pintu masuk mobil ya. Sehingga teman-teman kalau ke stasiun Pasar Senen kemudian menggunakan mobil, ini pintunya. Tepatnya di seberang Plaza Tropi. Karena di tempat ini tidak tersedia untuk pejalan kaki. Pejalan kaki nanti akan ada di pintu melalui gelanggang ya. Ya, kemudian di sini juga tersedia parkiran, dan itu adalah tempat untuk drop off-nya. Ya, untuk teman-teman yang dari bandara atau dari lokasi lainnya menggunakan transportasi mobil, bisa melalui pintu ini. Kemudian di sini juga sudah standby bapak-bapak porter yang siap membantu kita untuk membawa barang-barang bawaan kita. Ya, karena untuk pintu keluar nanti akan ada di ujung dari jalan ini. Disiapkan jalur 6 persen masuk teman-teman tujuan Kampung Gadaikan. Untuk tempat merokok sudah tersedia di smoking area ya teman-teman ya. Ada tempat express juga kalau ingin beli kebutuhan makanan dan lain-lain. Sini ada toilet juga.
Di sini untuk musolanya ya teman-teman ya. Musolanya tidak terlalu luas, tapi cukup untuk sekedar singgah dan sholat. Ini untuk ruang tunggu yang ada di luar stasiun, tepatnya di depan dari area drop off. Dan kita menuju ke pintu utama. Di sini ada solaria juga ya, kalau mau makan siang. Ya, ini pintu utamanya. Di sini untuk keberangkatan KRL. Kemudian ini untuk pintu kedatangan kereta api jarak jauh. Ada 1, 2, 3 sampai 4 peron dan ada 2 pintu untuk keberangkatan. Oke, coba kita sampaikan untuk cara cetak boarding pass-nya ya teman-teman ya. Kita bisa memasukkan kode bookingnya. Kemudian tekan atau klik cari. Seharusnya akan muncul nama kita ya teman-teman ya. Oke, betul, muncul nama kita. Kemudian centang cetak print. Ya, akan muncul, kita akan ambil boarding pass-nya. Oke, betul, Bangunkerta, Pasar Senen, 1225, eksekutif 3, tempat duduk di 10D. Kemudian barcode ini akan kita gunakan saat nanti kita masuk di Oke, sembari menunggu pintu dibuka teman-teman, kita akan melihat situasi stasiun Pasar Senen di siang hari ini. Nah, ini ruang tunggu ya, ruang tunggu yang bisa digunakan untuk beristirahat maupun menunggu waktu keberangkatan kereta. Banyak pilihan menu makanan di sini, ada Wingstop, ada Hokben. Kemudian juga tersedia tempat-tempat duduk dan meja untuk cas handphone dan lain-lain. Ya, di ujung sana ada loket ya teman-teman. Kalau mau pembelian tiket secara offline, kemudian reschedule atau refund tiket atau membatalkan tiket, itu bisa di loket ini. Tepatnya di sebelah dari CFC, bagian ujung ada layanan loket kereta api. Dimana di sampingnya ini tempat atau pintu keluar untuk kendaraan roda 4 ya tentunya.
Untuk parkir sepeda motor itu juga bisa melalui pintu ini. Begitu juga pejalan kaki ya. Ya, di situ area parkirnya. Ini saya berada di pintu keluar mobil ya teman-teman ya. Dimana memang hanya pintu ini yang digunakan untuk pintu keluar mobil, karena pintu masuk yang tadi kita sampaikan. Nah, ini untuk harganya. Untuk di sini juga bisa untuk jalan kaki juga. Kalaupun rekan-rekan atau teman-teman bisa naik kendaraan online atau ke terminal, itu di sini tepatnya di titik pintu keluar mobil ya, di seberang dari terminal Pasar Senen. Kemudian bisa jalan melalui trotoar ini untuk menuju ke pintu utama stasiun Pasar Senen. Nah, ini jalan yang kita lalui tadi ya teman-teman, dimana di ujung itu kita akan menuju ke pintu utama stasiun. Oke teman-teman, sepertinya pintu sudah dibuka ya. Tulisan jalur 1 Bangunkarta 1225. Nah, masuk ke dalam. Nakal itu. Ini sebetulnya saya udah pegang boarding pass untuk masuk kereta ya, dan bisa di-scan di petugas di sana. Tapi karena saya sudah terdaftar di scan wajah, jadi saya memakai scan wajah. Oke. Untuk Bangunkarta di peron 1, jadi kita menunggu di peron 1 ini. Ya. Di sini juga sudah ada tulisannya ya, untuk gerbong-gerbongnya, mulai dari eksekutif, ekonomi dan seterusnya. Di tiket saya eksekutif 3, di sini sudah ada tulisannya eksekutif 3. Jadi nanti gerbong akan tepat ada di sini, dan saya akan tunggu dulu di tempat tunggu ini. Di sini tersedia air minum ya. Kebetulan saya bawa tumbler, kita isi dulu untuk bekal perjalanan. Ya, kereta sepertinya sudah tersedia ya teman-teman ya. Eksekutif 3. Ya. Oke, kita bersiap untuk masuk ke dalam kereta.
Dicek kembali untuk nomor tempat duduknya ya teman-teman ya. Untuk tiket saya ada di 10D. Nah, teman-teman pastikan kembali untuk nomor duduknya. Ini dimulai dari nomor 13, 12, dan ini 10. Nah, 10C dan 10D. Untuk 10C ada di gang atau di lorong, kemudian 10D ada di jendela atau dekat jendela. Di situ 10A dan 10B. Ya, berarti saya di sini. Ya, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.